Kata wajib dalam hukum fikih itu artinya sesuatu yang dilakukan wajib, ditinggalkan berdosa, ya. Wa yu'aqabu ala tarki, yuthabu ala fili wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala melakukannya dan dibalas dosa bagi mereka yang meninggalkannya. Naudzubillah. Kalau kita bicara dalam hukum, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Nah, ini puasa wajib. Apa dalilnya? Itu yang sering kita baca. Ada kata kutiba. Kutiba itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ramadanku, program spesial Ramadan bersama Kuhas. Kali ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan puasa dengan lancar. Amin. Dan di episode Ramadanku kali ini kembali lagi bersama Ana Iva yang akan berbincang dengan Abah seputar pertanyaan Ramadan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda Iva. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda. Semangat kita berpuasa terus dan baca Al-Quran terus dan terus melakukan kebaikan terus menerus dan tanpa henti insya Allah. Begitu Ananda. Alhamdulillah. Baik Abah, ada Ya. pertanyaan nih. Ya silakan Ananda. Pertanyaannya, mengapa Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam dan apa tujuan besar di balik perintah tersebut? Baik Ananda. Kata wajib dalam hukum fikih itu artinya sesuatu yang dilakukan wajib, ditinggalkan berdosa, ya. Wa yu'aqabu ala tarki, yuthabu ala fili wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala melakukannya dan dibalas dosa bagi mereka yang meninggalkannya. Naudzubillah. Kalau kita bicara dalam hukum, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Nah, ini puasa wajib. Apa dalilnya? Itu yang sering kita baca. Ada kata kutiba. Kutiba itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan. Kata diwajibkan ini inti atas kamu berpuasa. Maka siapapun yang tidak puasa, maka bermakna dia terlepas daripada kemuliaan dari Allah SWT. Maka dari itu, jangan sampai kita tidak menyempurnakan puasa kita dengan kekuatan iman. Pertanyaannya kenapa Allah mewajibkan itu? Banyak sekali maksud-maksud Allah dengan mewajibkan itu. Paling tidak, maksud Allah yang pertama, Ananda, kita ingin belajar sejarah orang dulu. Min qablikum. Ya, para anbiya al-mursal dulu juga berpuasa dengan kebaikan mereka dan pulaan mereka. Min qablikum. Setelah mereka berpuasa juga menjadi pelajaran bagi kita. Oh, ternyata puasa bisa mengantarkan pada kebaikan. Puasa bisa mengantarkan pada kemuliaan. Makanya yang kedua, puasa menanamkan kesadaran. Makanya diwajibkan. Sehingga kita sadar, ya Allah, cemana orang yang tidak makan. Ya Allah, cemana orang yang tidak mendapatkan rezeki untuk makan, kita be 12 jam ke pening pala. Jadi maknanya ada kesadaran yang ditanam dari Ramadan yang kita laksanakan. Makanya diwajibkan oleh Allah SWT. Kemudian juga Ramadan melahirkan kita, ini kata kuncinya, melahirkan kita tattaqun, menjadi insan yang takwa. Jadi Ramadan mencetak kita untuk menjadi takwa, mencetak kita menjadi baik, mencetak kita menjadi sempurna. Itulah kenapa Allah mewajibkan Ramadan untuk kita semua. Banyak pelajaran-pelajaran bisa kita ambil, banyak nilai-nilai bisa kita sempurnakan dari Ramadan yang kita tunaikan. Maka, Ananda, kewajiban ini Allah berikan kepada kita untuk menuntun kita menjadi insan yang mulia, untuk mengantarkan kita pada kebaikan, dan untuk mengantarkan kita pada diri Allah SWT. Karena kalau tidak, berarti kita tidak memanfaatkan Ramadan yang mulia dan sempurna ini. Namun, ya, pelajaran Ramadan lah, kita mengambil nilai, kita mengambil kekuatan. Jangan puasa baik, tapi lakukan yang lain. Karena ada Ananda Iva, ya, ada yang puasa tapi tidak sholat, rugi kan? Ya, ada yang puasa tapi tidak sedekah, rugi sekali. Ada yang puasa tapi tidak baik dengan orang tuanya, ada yang puasa tapi jahat dengan kawan-kawan, wah rugi sekali. Maka ini menjadi cara Allah untuk mewajibkan kita supaya kita sadar, supaya kita tahu dan supaya kita mengerti. Allah tahu dengan keadaan kita sampai Anda, ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, Rasulullah SAW bersabda, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa milikku, subhanallah, dan itu aku akan memberikan pahala. Berarti Allah sangat cinta dan sangat suka kepada mereka yang berpuasa. Bahkan Ananda, di antara amal ibadah yang ada, yang paling ada khusus surganya adalah Ramadan, dikenal dengan Ar-Rayyan. Ya, surga Ar-Rayyan diperuntukkan untuk mereka yang berpuasa, diperuntukkan mereka yang dekat dengan Allah. Maka puasa itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mendekatkan kita. Disitulah makanya Allah mewajibkan puasa untuk kita semua, bukan untuk kita saja, tapi untuk siapapun dalam kehidupan kita. Makanya diwajibkan. Ya, kita lihat misalnya cerita-cerita dulu. Ya, Maryam, beliau melahirkan Isa itu juga dalam keadaan berpuasa. Dari puasa dan semangatnya, subhanallah, Allah berikan banyak jawaban dan kebaikan. Ya, kita lihat misalnya juga
ayam ya. Itu kalau belajar biologi, ayam itu Iva, itu kalau misalnya dia sudah bertelur, itu akan mengeram telurnya, dia puasa. Berarti kan berpuasa. Setelah itu dia menetaskan anaknya, menetaskan dari telur anak tersebut. Begitu juga dengan kupu-kupu, berawal dari ulat. Nah, itu juga mereka berpuasa, tidak makan kemana-mana karena mereka berada dalam kepompong. Lama-lama kemudian mereka akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Itu mereka berpuasa. Banyak kali. Bahkan ular juga Anda berpuasa. Bagaimana cara puasa ular? Ketika mereka sudah sampai pada waktu ganti kulit, mereka tidak cari makan. Ngendap, makan idak, minum idak. Itulah cara mereka untuk berubah diri. Macam itu juga dengan kita. Maka pastikan kita juga ada perubahan, ada kebaikan. Jangan sampai tidak memberikan kebaikan. Disitulah makanya Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Bahkan Anda, kalau buka rukun Islam, kan begitu. Rukun itu kan berarti sesuatu yang membangun. Kalau tanpa rukun, tanpa dasar bangunan, bangunan tidak akan kuat. Kita punya rumah, ya, itu kan ada tiangnya, kemudian ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya. Kalau salah satu hilang, wah, tidak sempurna. Maka yang paling sempurna di antara itu semua adalah bagaimana kita mampu menjadikan Ramadan sekarang yang diwajibkan Allah menjadi pelajaran dan kebaikan untuk kita menuju rahmat Allah SWT. Maka begitu Ananda, disitulah kenapa Allah mewajibkan Ramadan untuk kita, mewajibkan puasa untuk kita, untuk menjaga kita min kulli maksiatin, dari setiap keburukan-keburukan, dari setiap kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian juga membuat kita yartaqi bittaqwa, meningkat dalam ketakwaan, meningkat dalam kebaikan. Kemudian yusopi akhlakana, juga menyucikan akhlak-akhlak kita, memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian juga yas'a bainana fil haya, menyadarkan kita dalam hidup ini. Kita sadar, oh beginilah bentuknya, oh begitulah keadaannya. Karena kan kita sadar Ananda, makan kan boleh. Siapa yang melarang kita makan? Tapi ingat ini Ramadan. Maka kita sadar, oh ya Allah, ada aturan Allah yang harus saya ikuti. Suami istri boleh berhubungan, tapi ini Ramadan. Karena Ramadan jaga, karena nanti bisa kena denda dan aturan. Artinya ada aturan-aturan Allah yang harus diikuti. Walaupun ada pengecualian. Ketika mereka berpuasa, maridhan au ala safarin, sakit ataupun dalam perjalanan, faidatun min ayamin ukhar. Nah, boleh diulang di lain hari, namanya qadha. Tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang lemah, tidak bisa puasa, mungkin datuk daripada kita, nenek kita, atau mungkin ibu kita yang lemah, sedang hamil, atau mungkin sedang menyusui, atau apapun namanya orang-orang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, maka cukup memberikan fidyah atau makan orang-orang miskin. Artinya Allah wajibkan, tapi ada standar yang Allah katakan bahwa kalau sakit perjalanan begini. Bahkan subhanallah dalam ayat puasa itu Anda, ya Allah inginkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan, bukan kesusahan. Maka ketika kita memang dalam keadaan susah dan berpayah-payah, maka kita boleh meninggalkan puasa karena sebab, bukan karena tidak sebab. Jangan, Ustaz, aku rasa capek. Tidak bisa. Harus betul-betul keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, tidak memungkinkan untuk berpuasa. Contoh, Ananda, misalnya ada wali-wali kuhas atau siapapun bekerja banting tulang. Misalnya kerjanya sampai memperbaiki tiangnya, kemudian memperbaiki tower, naik ke lantai paling tinggi, sehingga kalau misalnya tidak makan bisa lemah dan jatuh, kan kacau. Maka ulama mengatakan karena ada masyakah, boleh dia tidak berpuasa, diulang di lain hari. Kenapa? Karena kalau tidak kerja, anak nak makan apa? Disitulah letak Ramadan diwajibkan untuk kita, supaya kita bisa menata hati kita, menata jiwa kita dengan rahmat Allah SWT. Begitu, insya Allah Ananda, Iva. Masya Allah, syukran Abah atas penjelasannya. Ya. Semoga menjadi bermanfaat dan pelajaran bagi anak pribadi dan sahabatku khas semuanya. Sampai di sini dulu episode Ramadanku hari ini. Sampai jumpa di episode Ramadanku berikutnya. Ana Iva pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.